warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Eka Putra dengan NIM 301023000044. Baik, jadi hari ini saya akan sedikit berbagi eh, bagaimana tentang caranya bersuci atau toharoh dan juga sholat ketika kita sedang sakit. Karena meskipun sedang sakit, kita tetap punya kewajiban yaitu beribadah. Tapi tentu saja dengan cara yang berbeda, dengan menyesuaikan dengan apa yang kita alami sekarang. Jadi yang pertama, bersuci atau toharoh. Nah, apa sih itu toharoh? Jadi toharoh itu adalah artinya bersuci, yaitu membersihkan diri kita sebelum sholat supaya ibadah yang kita jalankan itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya toharoh itu dilakukan dengan wudu ataupun dengan mandi wajib atau mandi besar. Nah, tergantung dengan jenis hadesnya. Tapi kalau kita lagi sakit dan tidak bisa memakai air, nah itu tidak apa-apa karena Islam itu mudah dan juga memudahkan. Nah, yang pertama, kalau masih bisa berwudu dengan air, wudu seperti biasa, cuci muka, tangan, usap kepala, dan juga basuh kaki. Lalu apabila kita tuh tidak bisa terkena air atau tubuh sedang luka, diinfus, nah itu nggak apa-apa, cukup usap bagian yang dibalut pakai tangan basah saja dan nggak perlu dibuka. Nah, kalau nggak bisa kena air sama sekali, bisa diganti dengan tayamum. Nah, cara-cara tayamum yang pertama cukup usapkan tangan itu debu ke permukaan dinding ataupun tanah yang berdebu. Lalu usap ke wajah sekali, lalu usap ke tangan kanan dan juga tangan kiri. Nah, tayamum ini itu adalah menggantikan wudhu atau mandi wajib, tergantung kebutuhannya. Nah, kalau sedang junub ataupun sedang habis haid dan nggak bisa mandi, nah, tayamum juga boleh nih jadi pengganti mandi besar tersebut. Lalu kalau ada najis, misalnya kena pipis atau kena darah, itu bisa dibersihkan dengan semampunya. Kalau nggak bisa ganti baju, cukup pastikan bagian yang dipakai untuk sholat itu di bagian yang bersih. Nah, selanjutnya yaitu cara sholat ketika sedang sakit. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui kan pada umumnya sholat itu adalah tetap wajib walaupun kita sedang sakit. Tapi caranya itu bisa menyesuaikan kondisi tubuh kita. Allah bilang dalam Al-Quran bahwa bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi kita sholat itu sesuai kemampuan dan Allah pasti paham kondisi kita. Nah, kalau masih bisa berdiri, sholatlah seperti biasa saja. Nah, kalau nggak bisa berdiri, boleh kita itu sholat sambil duduk. Misalkan duduk di kursi ataupun di tempat tidur. Nah, saat ruku cukup bungkukan badan sedikit, dan saat sujud bisa lebih menunduk atau cukup pakai isyarat kepala. Nah, kalau duduk pun nggak bisa, gimana sih caranya? Nah, kalau duduk nggak bisa, nah kita itu bisa sholat sambil berbaring, miring, dan miringnya itu ke arah kiblat. Nah, dengan gerakan ruku dan juga sujud itu bisa pakai gerakan mata ataupun isyarat tangan. Lalu bacaan itu tetap di dalam hati dan semampunya. Nah, kalau tubuh kita nggak bisa digerakkan sama sekali, nah cukup sholat dalam hati dengan niat dan juga zikir. Nah, untuk yang ini itu adalah berlaku pada seseorang yang emang masih sadar tapi tubuhnya itu nggak bisa gerak sama sekali. Nah, sholat itu juga bisa dijamak. Nah, kalau misalkan sakit itu berat dan juga susah bergerak bolak-balik untuk sholat, nah boleh menjamak. Ada dua waktu yang bisa dijamak, yaitu zuhur dan juga asar, lalu maghrib dan juga isya. Tapi tetap saja nggak boleh ninggalin sholat ya, kecuali benar-benar pingsan atau nggak sadarkan diri. Nah, pesan dari saya,
buat bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang sedang diuji dengan Allah, yang diberikan rasa sakit, yakinlah bahwa setiap kesabaran yang dijalani dengan ibadah yang dilakukan dalam keadaan susah itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun juga pernah yang namanya sakit, tetapi tetap sholat. Jadi selama kita masih sadar dan bisa beribadah, lakukanlah semampu kita. Allah itu maha tahu dan juga maha penyayang. Nah, mungkin dari saya segitu saja. Kalau dari teman-teman bapak-bapak atau ibu-ibu yang bingung caranya wudunya, terus cara tayamumnya atau gerakan sholatnya, jangan sungkan untuk bertanya kepada petugas ataupun keluarga. Nah, semoga Allah beri kesembuhan dan juga ketenangan dan diberikan kemudahan dalam ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang diawali dengan surah Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga Anas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imratuhu ammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sebelumnya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.